Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada kuliah Pendidikan Etika dan Kearifan Lokal. Pada pertemuan ini, saya akan menyampaikan tentang etika akademik. Capaian pembelajaran pada pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menerapkan etika akademik. Jadi, apa itu etika akademik? Tentu harus kita memahami dari beberapa pengertian ini. Jadi masyarakat akademik itu dicirikan salah satunya oleh keterikatannya terhadap etika akademik yang berlaku secara universal, ya, seperti kejujuran, keterbukaan, objektivitas, kemauan untuk belajar dan berkembang, serta saling menghormati dan tidak berlaku diskriminatif. Masyarakat kampus itu merupakan salah satu bagian penting dari masyarakat akademik. Oleh sebab itu, seluruh komponen sivitas akademika semestinya memahami dengan benar dan merasa terikat dengan etika akademik tersebut. Keterikatan terhadap etika akademik harus tercermin pada setiap aspek kegiatan akademik, seperti perkuliahan, penelitian, penulisan, dan publikasi, termasuk juga penggunaan gelar akademis dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka dipandang perlu untuk bisa menjelaskan bagaimana etika akademik tersebut diterapkan secara spesifik dalam berbagai kegiatan akademik maupun kegiatan kampus lainnya. Dan tindakan yang melanggar etika akademik merupakan tindakan tidak etis dan atau pelanggaran akademik. Nah, berikut ini adalah aktivitas yang termasuk dalam kategori tindakan tidak etis atau pelanggaran akademik yang merupakan perbuatan yang terlarang tentunya, ya, perbuatan yang tidak bermoral, perbuatan yang tidak etik kan. Antara lain adalah penyontekan, kecurangan ya dalam ujian, ya. Ini termasuk kategori pelanggaran akademik. Termasuk di dalamnya adalah plagiat, perjokian, pemalsuan, penyuapan, dan juga tindakan diskriminatif dan lain-lain. Nah, apa itu penyontekan atau kecurangan dalam ujian? Jadi penyontekan itu adalah kegiatan sadar atau sengaja atau tidak sadar bahkan yang dilakukan seseorang peserta ujian yang dapat mencakup menyontek hasil kerja milik peserta ujian lain. Ini jangan sampai terjadi. Yang kedua adalah menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantuan, ya, studi lainnya, ya, yang tidak diizinkan dalam ujian atau tanpa izin dari dosen yang berkepentingan kan. Jadi saat ini apalagi masa pembelajaran secara online itu tentu kalau tidak memiliki dasar untuk taat kepada peraturan akademik atau kode etik akademik, ini tentu akan banyak terjadi pelanggaran. Kemudian plagiat. Jadi plagiat itu merupakan bentuk tindakan mengambil gagasan atau pendapat atau hasil temuan orang lain, baik sebagian atau seluruhnya, tanpa seizin atau tanpa menyebut sumber acuannya secara jujur. Ini tidak diperbolehkan. Begitu juga perjokian, yaitu tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, ya, menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri dalam kegiatan akademik. Sementara untuk pemalsuan, ya, pemalsuan itu adalah bentuk tindakan melakukan kegiatan dengan sengaja atau tanpa izin yang berwenang, ya, mengganti, meniru atau mengubah atau memalsukan sesuatu untuk mendapatkan pengakuan sebagai suatu hasil atau sesuatu yang asli darinya, ya, misalnya mengganti, meniru atau mengubah, memalsukan nama misalkan, tanda tangan misalkan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Nilai atau tugas-tugas, ya, memalsukan nilai atau tugas-tugas, memalsukan praktikum, transkrip akademik, ijazah, stempel, kartu tanda mahasiswa, ya, termasuk gelar akademik dan keterangan atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik maupun non-akademik, serta memberikan keterangan atau kesaksian palsu. Itu semua adalah tindakan pemalsuan yang itu harus dihindari oleh mahasiswa. Kalau itu kemudian tidak diindahkan, maka tentu, ya, secara akademik akan ada sanksi akademik. Kemudian tindakan suap menyuap. Jadi yang dimaksudkan ini adalah memberikan ataupun menerima imbalan dalam bentuk bisa uang atau barang atau bentuk lainnya yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan tertentu secara tidak sah baik bagi penerima maupun bagi pemberinya.
Nah, tindakan lain yang termasuk dalam kategori ini adalah usaha untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain baik dengan cara membujuk ya, memberi hadiah atau berupa ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik. Jadi ini sesuatu hal yang tentu tidak bermoral dan ini harus kemudian dijauhi oleh para mahasiswa. Dan juga tindakan diskriminatif yang ini juga tidak boleh kemudian dilakukan, yaitu membedakan perlakuan terhadap seseorang yang berkepentingan dalam kegiatan akademik yang didasarkan pada pertimbangan bisa jadi gender, bisa jadi agama, suku, ras, status sosial, dan fisik seseorang sehingga menimbulkan kerugian pada orang tersebut. Jadi ini juga tidak boleh dilakukan. Termasuk para dosen pun juga tidak boleh berlaku diskriminatif terhadap para mahasiswa. Begitu juga mahasiswa juga tidak boleh berlaku diskriminatif ya kepada dosennya atau mata kuliah yang kemudian diambil. Nah, berbagai tindakan lain yang merupakan perbuatan terlarang dan dapat memiliki implikasi pada sanksi akademik antara lainnya. Misalkan nih contoh yang sering terjadi adalah menyobek halaman buku perpustakaan ya, atau mengambil tanpa hak buku atau peralatan pembelajaran, merusak atau menghilangkan alat atau bahan laboratorium dan sarana-sarana pendidikan lainnya. Jadi ada bagus nih dibawa pulang. Di bengkel misalkan di situ praktikum perbengkelan, ada kunci yang bagus diambil buat gantungan kunci, tas dan lain sebagainya. Itu tentu tidak diperbolehkan. Kemudian tindakan-tindakan lain yang merendahkan martabat masyarakat akademik, misalnya mengkonsumsi narkoba, miras, ya, melakukan tindakan asusila dan sebagainya, itu juga terkategori pelanggaran akademik atau hal-hal yang kemudian menyimpang dari etika akademik. Nah, begitu juga di dalam hal berbusana di dalam kampus ya, maka juga harus menampilkan ya pakaian-pakaian yang rapih yang menutup aurat kan. Jadi selama berada dalam lingkungan kampus, mahasiswa, dosen, karyawan tuh wajib berpakaian rapi dan sopan. Dan selama dalam kegiatan perkuliahan mahasiswa, dalam perkuliahan ya maksudnya, mahasiswa dan dosen juga wajib yang menggunakan sepatu, berbaju kerah, kemudian tidak menggunakan kaos oblong ya, walaupun mungkin secara online, secara daring pun juga tidak boleh karena di rumah menggunakan kaos oblong ya itu harus kemudian dihindari. Kemudian tidak berhias dan memakai perhiasan atau aksesoris yang berlebihan, khususnya yang laki-laki yang nggak boleh pakai kalung, anting dan lain sebagainya. Dan tidak memakai ya di anting di kalung atau di hidung itu juga tidak boleh. Nah, untuk yang perempuan ya, selama dalam lingkungan di kampus ya, mahasiswi, dosen, karyawati ya sama, wajib menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, tidak menggunakan pakaian yang dapat memperlihatkan bagian tubuh tertentu, misalnya seperti pusarnya kelihatan atau punggungnya, atau yang lainnya yang tidak seharusnya nampak, itu harus kemudian semua harus ditutup. Dan selama dalam kegiatan perkuliahan ya, mahasiswi dan dosen itu wajib menggunakan ya sama sepatu, baju berkerah ya, kaos oblong ya, kalau menggunakan mungkin kerudung ya mungkin tidak kelihatan, itu mungkin berbeda perlakuan bagi wanita. Ya bisa menggunakan rok bawahan, bisa menggunakan gamis dan lain sebagainya ya. Yang jelas di situ upayakan tidak membuka aurat dan juga tidak berhias, memakai perhiasan atau aksesoris yang berlebihan sehingga dalam proses pembelajaran benar-benar akan terjadi kondusif. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik dan bisa kita, khususnya para mahasiswa ya, taat pada etika akademik ya. Jadi kita memiliki etika itu dan kita jalankan bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.